Hai pendengar podcast Kata Revi, apakah kamu sebagai seorang penulis sering merasa bahwa hidupmu sangat membosankan sehingga tidak punya ide untuk ditulis? Atau barangkali kamu sudah menjadi seorang penulis profesional tetapi hidupmu terasa lebih membosankan karena kamu hanya disibukkan dengan aktivitas menulis, membaca, riset, revisi, lalu berputar kembali sehingga kamu bosan dan jenuh. Terlebih lagi kalau kamu juga bekerja seperti saya nih ya, yang juga menjadi seorang penerjemah di kantor. Mungkin kamu akan merasa seperti nulis adalah kegiatan yang bikin capek, menulis juga nggak selalu kalau akan membuatmu menjadi penulis bestseller kalau misalnya nulis buku. Kalau kamu nulis blog juga, prosesnya dari punya blog hingga bisa dimonetisasi itu juga tidak sebentar. Lalu kenapa kamu masih pengen punya aktivitas atau ingin dikenal sebagai seorang penulis? Nah, di episode 30 hari tantangan bikin podcast kali ini, saya ingin bercerita sekali lagi dan juga menyarankan bahwa sebagai seorang penulis, kamu harus punya kehidupan yang menarik. Jadi nggak akan ada namanya jenuh, ataupun kalau misalnya kamu lagi capek nulis, kamu masih punya alternatif kegiatan lain yang bisa membuatmu refresh atau segar lagi. Sebenarnya halnya simpel. Tapi seringkali hal yang simpel ini kamu anggap tidak penting dan akhirnya malah merugikanmu dan membuat hidupmu menjadi jenuh. Nah, yang pertama, seorang penulis tentu wajib punya badan yang sehat. Nah, badan yang sehat ini terbentuk dari apa ya? Ya dari olahraga, istirahat yang cukup, lalu juga mengurangi stres-stres yang gak perlu. Dan yang pastinya, olahraga itu gak cuma harus kamu nge-gym. Olahraga itu bisa kamu lakukan di rumah tanpa harus keluar dari kamarmu. Kamu bisa membuat atau melakukan brisk walk gitu ya, kegiatan senam dengan jalan kaki di YouTube minimal 10 menit aja satu hari. Masa kamu bisa scrolling setengah jam tapi kamu gak bisa meluangkan waktu 10 menit dalam hidupmu satu hari itu untuk olahraga? Nah, ini paling penting sebenarnya. Kadang-kadang oke lah kita tidak mengabaikan tidur ya, kita bisa ngatur pola tidur, kita juga orangnya kalau lapar ya makan. Tapi olahraga ini sering dilupain penulis loh, jangan salah. Karena nganggapnya penulis olahraga itu harus yang lari, jalan di luar rumah dan lain-lain. Kita bisa melakukan olahraga ringan itu tanpa harus keluar dari kamar, seperti yang saya lakukan. Karena saya sih aslinya orangnya extrovert ya, saya lebih suka jalan di luar rumah atau di gelanggang olahraga atau misalnya di daerah perumahan dekat desa saya gitu, jadi lebih enak. Tapi kan kalau hanya menunggu akhir pekan karena saya lebih banyak di kos, ini kan tidak sebentar gitu kan. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mulai olahraga dulu. Kemudian untuk bisa membentuk hidup yang lebih menarik, pastinya kamu harus bisa membedakan mana topik tulisanmu yang memang perlu dimonetisasi dan mana yang memang cukup sekedar menjadi hobi aja tanpa harus dipikirin untuk monetisasinya. Jadi saya tuh pernah gitu ya nulis review drakor di harian cetak. Kemudian saya juga punya blog khusus yang nggak saya belikan domain. Dulu sempat saya belikan domain, tapi lama-lama saya ngerasa bahwa saya pengen nonton film atau drakor itu just for entertainment gitu ya. Jadi cuma untuk hiburan aja. Saya malas gitu kalau harus dipaksakan habis nonton langsung harus bikin reviewnya. Karena bagi saya cukup review pendek aja. Saya suka dari mananya di medsos, ya udah selesai. Tapi kalau harus nulis review lengkap, itu saya malah males gitu. Jadinya saya tulis di blog itu beberapa topik atau beberapa judul yang memang benar-benar sangat saya sukai. Ketika ditanya sama teman, karena dia berpendapat bahwa review saya itu menarik, dan topik soal drakor itu kan topik yang sangat disukai banyak orang, jadi trafficnya kemungkinan bisa lebih besar gitu kalau saya rutin nulisnya.
saya jadi merasa males gitu. Karena bagi saya nonton drakor itu bukan sebuah kewajiban utama, itu hanya sekedar hiburan. Jadi kalau saya harus merawat blog khusus review ini, saya merasa jadi malah kayak jadi beban gitu kan. Nah, akhirnya saya putuskan dan saya kasih tahu teman saya kalau saya sih pengennya nulis sesuka-suka saya aja gitu kalau soal review. Selebihnya kalau memang untuk yang monetisasi, saya fokus pada blog seperti workaholic.com atau workaholic.my.id. Nah, untuk blog yang workaholic.my.id ini pun fokusnya untuk topik-topik terkait kepenulisan dan kehidupan seorang penulis yang diarahkan bisa membangun branding saya sebagai seorang mentor. Jadi itu juga nggak langsung ngasih saya duit gitu kan, cuma memang bagus untuk branding saya jangka panjang. Saya udah mikirin 2 blog yang lain. Saya juga udah mikirin kelas-kelas menulis saya atau kelas privat saya gitu kan. Jadi kok kayaknya beban banget kalau semua aktivitas menulis saya itu diarahkan untuk diduitin. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ya udah, saya putuskan memang saya nggak lanjut untuk menggunakan domain di blog Movie Review. Saya biarkan jadi moviereview.blogspot.com gitu aja. Ya nggak masalah, karena kan saya juga ngisinya suka-suka. Buat teman-teman yang punya beberapa minat untuk menulis, kamu harus menentukan nih, kira-kira kamu itu memang fokusnya saat ini dan beberapa bulan atau tahun ke depan ingin monetisasi kemampuan menulismu yang di bagian apa. Kak, saya pengen semuanya. Ya nggak masalah sih, tapi lebih baik bertahap supaya kamu nggak stres dan burnout. Karena penulis itu membutuhkan energi jangka panjang. Siapa bilang menulis cuma butuh energi panjang kalau nulis buku? Kamu bikin blog, membangun brandingmu sebagai penulis itu nggak butuh 1 minggu. It takes time. Ini butuh waktu sampai kamu bisa ketemu klien. Jadi selama kamu sekarang punya bisnis atau kerja kantoran, lalu membangun impianmu untuk bisa dapat cuan dari tulisan, itu tuh butuh waktu. Jadinya bayangin kalau kamu menggunakan semua skill dan minatmu tentang dunia tulis menulis ini secara bersamaan dengan tujuan uang, itu kan pastinya akan beban banget gitu kan. Jadi saran saya, fokus aja dulu gitu ya sama satu topik, misalnya content writing. Nah ini kan ada kaitannya dengan blog. Jadi kamu bisa utak-atik 2 hal ini secara bersamaan. Baru untuk hobi-hobi yang lain kayak mungkin nulis review buku gitu ya, atau misalnya kamu punya passion bikin video reels untuk pengalaman traveling, ya itu jadikan aja sebagai kegiatan hiburan gitu. Nggak harus kamu fokus dan energinya tuh sama besarnya gitu kan. Jadi bikin video reels mungkin seminggu sekali, sisanya kamu fokuskan untuk bikin artikel blog, lalu riset soal blog juga dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi kamu akan tetap punya hobi yang gak harus kamu pikirin jalannya jadi cuan seperti apa. Gak perlu serakah. Fokus aja dulu sama 1 atau 2 hal yang menurutmu itu bisa dijalankan sekarang. Kalau misalnya kamu ingin punya banyak skill, ya tetap ada tahapannya. Saya pernah nulis ini tentang topik generalis, tapi generalis yang profesional. Maka saya kasih tahu bahwa hobi saya dan juga passion saya yang udah jadi duit, misalnya belajar bahasa asing, saya udah bisa jadi penerjemah di Inggris dan juga Jepang, kemudian mentoring karena saya suka aktivitas di bidang neuroscience dan juga mindset serta psikologi behavior. Kemudian saya juga suka nulis. Semuanya secara bertahap, nggak saya kuasai dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saya nulis novel dulu 2 tahun, kemudian baru belajar lagi copywriting 3 tahun, gitu. Kayak gitu-gitu. Semuanya akhirnya bisa dicuankan ya karena saya bertahap gitu, nggak langsung saya kuasai dalam waktu yang sama. Akan stres. Tapi yang paling penting, nulis review film atau drakor tetap saya jadikan aktivitas hiburan aja. Saya nulis sesukanya. Karena saya menjadikan aktivitas nonton drakor itu atau film sebagai hiburan pelepas stres gitu. Lalu yang terakhir, agar kamu masih punya kehidupan yang menarik sebagai seorang penulis dan bisa lancar gitu ya aktivitas nulisnya karena kamu pikirannya segar, otaknya juga refresh terus, kamu bisa ikut walking tour. Nah,
Kalau misalnya kamu tinggal di kota besar, coba deh cari informasi walking tour atau tur jalan kaki di spot-spot bersejarah yang ada di kotamu. Saya rajin ke Surabaya gitu ya, atau Sidoarjo ketika ada penyelenggaranya untuk ikutan walking tour. Panas-panas sedikit nggak masalah sih, karena bagi saya ini seperti tour gitu, ada sejarahnya, saya juga dapat ilmu baru dan bisa saya tulis di blog gitu kan. Dan ini bisa menjadikan saya itu orang yang menghargai sejarah kota saya sendiri, hiburan gitu kan. Selain itu kalau misalnya nggak ada walking tour, kamu bisa aja sih berkunjung ke museum di dekat kotamu, atau kamu pergi ke taman, atau kamu meluangkan waktu untuk menghibur dirimu sendiri untuk pergi ke perpus, makan makanan enak sendiri gitu kan di restoran, atau kalau kamu punya teman dan keluarga atau pacar, ya kamu bisa ajak mereka gitu kan. Gak harus ke tempat yang mahal, yang penting ada kegiatan sesekali keluar rumah. Saya selalu ngasih saran ke teman-teman penulis, meskipun kamu penulis introvert, tetaplah terhubung dengan orang lain. Entah lewat online community atau komunitas daring, atau bisa ikut komunitas di dunia nyata. Jadi kamu perlu cari tahu nih, apakah ada komunitas-komunitas yang bisa kamu ikuti, yang sesuai dengan hobimu. Kayak saya suka ilmu public speaking dan leadership, serta ngasah bahasa Inggris, jadi saya ikut menjadi komunitas dan member yang berbayar di Toastmasters. Ada juga yang suka baca nih, coba nih, mungkin di kotamu atau di WhatsApp grup itu ada komunitas baca buku, kamu bisa ikut dulu di WhatsApp grupnya. Kamu bisa ikut tahu nih, bisa berinteraksi lewat WhatsApp group. Sama asyiknya sih, jadi kamu gak cuma nulis doang lalu gak ada kegiatan lain untuk bersosialisasi. Kamu juga bisa sesekali ikutan kelas Zoom, entah yang gratisan atau ikut yang berbayar dengan harga yang terjangkau. Jadi, kamu tetap punya kegiatan yang menarik gitu di hidupmu sebagai seorang penulis. Dari interaksi dengan orang lain, entah di dunia nyata atau maya, kemudian pengalamanmu dalam belajar, kamu juga mengatur waktu untuk olahraga, happy, dan lain-lain. Kamu akan tidak ada punya waktu untuk julid atau resah gitu ya, dengan kehidupan penulis lainnya. You have romanticize your own life. Kamu sudah meromantisasi kehidupanmu sendiri sebagai seorang penulis. Jadi nggak harus punya pasangan kok kalau untuk menjadi penulis yang happy. Ya, you can enjoy your single life. Nah, kalau buat ibu-ibu nih yang udah punya anak dan juga pengen punya kehidupan penulis yang menarik, kamu bisa menuliskan pengalamanmu sebagai seorang ibu di blog gitu kan. Lalu gaya parentingmu seperti apa. Jadi ini seperti sebuah catatan jurnal sebagai seorang ibu. Itu menarik juga kan untuk ditulis. Gak harus dimonetisasi, tapi ditulis di blog untuk menjadi catatan perjalanan sekaligus juga belajar menulis artikel. Sekarang semoga ini bisa memberi kamu inspirasi supaya kamu bisa punya kehidupan yang menarik sebagai seorang penulis dan gak monoton. Semoga ini menginspirasi dan memberikan tenaga supaya kamu bisa menulis lebih banyak lagi. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.